10 paling lama Pak Antoro, karena nanti saya mau kasih kesempatan Pak Direktur, Pak Ibrahim, karena beliau harus ke bandara paling lambat 12 menit dari sekarang. Jadi nanti kita kasih kesempatan beliau 2 menit, 3 menit. Setelah itu beliau kita mohon bisa ke bandara supaya nggak terlambat. Kami persilakan Pak Antoro, waktu dan tempat yang Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Adirio selaku Wasdep KIKS Kemenko Pak. Yang terhormat Pak Edwin selaku Direktur Inklusi UJK ya Pak ya. Inklusi dan Literasi. Yang saya hormati Bu Yuna dari Biro Perekonomian BY. Kemudian Pak Harsono dari BI Pak ya. Kemudian Pak Riza dari pimpinan cabang BMI dan Bu Samila. Ini saya 7 menit dari sekarang ya Pak. Saya tidak berdiri. Terima kasih Pak Erdirio. Jadi perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Antoro. Saya dari PT Jamprindo. Mungkin kalau dibandingkan dengan Bapak Ibu yang ada di depan ini, mungkin Bapak Ibu sekalian belum begitu familiar ya, Jamprindo itu apa gitu ya. Jadi kami ini adalah tergabung dalam holding BUMN Bapak Ibu sekalian, di mana kita ditugaskan pemerintah untuk melakukan penjaminan kredit. Penjaminan kredit ini tujuannya adalah tentunya kita bisa mempermudah, membantu para pelaku usaha atau UMKM ini untuk memperoleh kemudahan akses ke lembaga perbankan. Kalau tadi Pak Riza juga sudah membahas ya tentang peranan penting UMKM, tadi sudah dibahas. Materi saya sebenarnya juga sudah diborong Pak Riza tadi Pak ya. Benar sekali Bapak Ibu sekalian. Perlu kita ketahui bersama, di Indonesia ini adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah dari sektor usaha UMKM. Tadi Bu Sarmila juga menyampaikan 99% usaha itu didominasi adalah UMKM. Benar sekali. Dan memang oleh karena itu, bagaimana kalau kita bisa mengembangkan UMKM, kita meyakini pasti perekonomian di Indonesia ini juga nanti akan bisa terus bisa survive dan terus tumbuh berkembang di tengah menghadapi berbagai macam persoalan perekonomian yang sedang melanda. Nah, di sini memang kalau kita lihat UMKM di sini memang memiliki berbagai hambatan agar mereka mengembangkan usahanya. Tadi juga sudah dibahas oleh Pak Riza, salah satu mentor saya ya Pak Riza ini. UMKM ini hambatan terbesar itu apa? Adalah di sektor permodalan. Jadi UMKM ini mereka mengalami permasalahan ketika ingin mengakses permodalan ke perbankan, karena bisa jadi informasi atau pengetahuan dari para pelaku usaha ini memang belum sepenuhnya memahami kalau sekarang ini pemerintah sudah mengeluarkan berbagai macam program yang mempermudah para pelaku usaha ini untuk mengakses ke lembaga keuangan. Nah, salah satunya adalah tadi juga sudah dibahas juga terkait dengan KUR. Pemerintah sekarang ini memiliki program yang namanya KUR, salah satunya di mana ditujukan untuk para pelaku usaha atau UMKM agar memperoleh tambahan modal. Nah, KUR ini sendiri memang sengaja diciptakan dengan segala macam kelebihannya. Salah satu hal kelebihan dari KUR ini sendiri adalah kemudahan terkait dengan agunan. Nah, kalau tadi sudah disinggung juga Pak ya, salah satu tugas utama dari Jamprindo ini adalah membantu para pelaku usaha yang memiliki keterbatasan terkait dengan jaminan agar tetap bisa memperoleh fasilitas kredit dari perbankan. Nah, di sini kan kalau selama ini para pelaku usaha ini kalau mau ke bank ya, mesti kan pikirannya kan, wah saya punya jaminan apa sih kalau saya mau ke bank kan gitu gitu. Padahal sekarang ini memang pemerintah sudah memberikan kemudahan. Jadi ada beberapa produk KUR tadi sudah disampaikan ya, ada yang KUR super mikro, KUR kecil, itu tadi sudah cukup jelas dibahas oleh Pak Riza juga. Nah, di mana di situ ada beberapa hal, atau misalnya kalau super mikro itu diberikan kemudahan agar para pelaku usaha ini bisa nggak usah khawatir lah, datang saja ke bank, nanti bisa
ajukan pengajuan kreditnya, tentunya tetap dilakukan proses inisiasi, tetap dilakukan penilaian agar nanti kreditnya ini bisa tetap diberikan persetujuan. Tetapi hal utamanya adalah bagaimana pemerintah ini peduli, bagaimana pemerintah ini pengen mengembangkan UMKM. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu membahas masalah saya tidak punya jaminan, jadi saya takut ke bank. Masalah itu sudah masa lalu. Kalau sekarang ini berbagai program yang diberikan, memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk memulai fasilitas kredit. Berapa menit Bapak? 2 menit lagi Pak ya. Jadi Pak. Jadi memang sebenarnya banyak yang ingin kami sampaikan, tetapi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kami ini Jamprindo memberikan keyakinan ke perbankan agar mereka tetap dapat memproses kreditnya meskipun ada keterbatasan agunan yang dimiliki para pelaku usaha. Tetapi yang harus digarisbawahi, ketika kredit ini dijamin bukan berarti kredit ini semacam kredit hibah, tidak bayar nggak apa-apa sudah dijamin. Bukan, kewajiban kredit itu tetap melekat sampai dengan lunas. Kami menjamin kredit itu agar mempermudah para pelaku usaha ini untuk memperoleh fasilitas kredit, tetapi tidak menghilangkan kewajiban. Berbeda ya, kita memberikan kemudahan agar bisa memperoleh fasilitas kredit, tetapi kewajiban itu tetap melekat. Yang namanya pinjaman, yang namanya hutang ya tetap harus selesai. Karena kalau di tengah jalan para pelaku usaha ini sudah diberikan kemudahan, tetapi ada permasalahan, nanti tetap nama baiknya akan tercatat. Ya kita tahu bersama ya, kalau kualitas kredit itu harus dijaga karena nanti akan ada track record yang akan tercatat di sistem informasi di perbankan. Dan sekali rapot itu bagus, yakinlah nanti ke depan semua lembaga keuangan ini akan memberikan kemudahan-kemudahannya. Tetapi ketika satu kali rapotnya ini jelek, pasti nanti lembaga keuangan perbankan juga akan memberikan perhatian khusus kepada para pelaku usaha ini. Nah ini untuk posisi sekarang kami dengan BNI sudah ada kerjasama terkait penjaminan KUR dan juga produk-produk yang lainnya juga, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika memang ingin melakukan akses permodalan nanti bisa langsung ke BNI untuk bisa diproses. Di sini tadi ada BPDDI juga ya, Bu Fira gitu. Prinsipnya kami ini penjamin di semua bank BUMN dan juga di bank daerah. Sehingga monggo Bapak Ibu sekalian silahkan, yang pasti jangan khawatir, jangan takut untuk mengakses ke lembaga keuangan yang resmi, sehingga kita bisa memberantas adanya rentenir itu. Kalau yang resmi aja sudah dipermudah, kenapa harus ke lembaga keuangan yang tidak resmi? Demikian dari kami Pak, terima kasih waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.